Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Napa zambu iza awrasa khawfan minallah wa taubah khairun min ta'atin awrasat amnan wa ujba. Maka bermula dosa apabila menimbulkan ketakutan kepada Allah, menimbulkan tobat, maka dosa itu lebih baik daripada taat yang membuat dia merasa aman dan ujub dengan dirinya. Ini dosa, maksiat, tapi mbak itu ini takutan lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan, lalunya bertobat. Nah, dosa tadi lebih baik daripada taat, yang mana seseorang dengan taat itu menjadi merasa aman dirinya, merasa pasti ke surga, merasa dirinya ahli surga, takjub dengan dirinya. Nah, itu taat lebih hina daripada maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi taat itu yang dipandang Allah isinya, dosa dipandang Allah isinya. Nah, kenapa taat itu menjadi mulia? Karena isinya taat itu adalah ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu sama dengan kehinaan. Jadi kalau kita berbuat taat, kalau diri kita merasa menjadi hamba Allah, diri kita merasa hina, diri kita merasa butuh kepada Allah, nah ini taat yang bermakna di sisi Allah, taat yang diterima oleh Allah. Kenapa maksiat itu menjadi musuh Allah? Kenapa dosa itu menjadi hal-hal yang merugikan seseorang? Karena di dalam dosa itu ada inat, ada ingkar kepada Allah. Di dalam dosa itu ada kesombongan seorang hamba kepada Allah. Lalu dosa itu mendatangkan siksa. Jadi sebenarnya bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang hakiki oleh Allah, itu adalah isinya. Bukan zahir perbuatan taat, bukan zahir perbuatan dosa, tetapi isinya yang dipandang oleh Allah. Kalau perbuatan taat tapi isinya kada sesuai, taat tapi isinya angkuh, isinya sombong, isinya ujub, taat ini tidak akan punya arti apa-apa di sisi Allah dan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang berbuat taat itu. Nah, demikian dosa. Kalau dosa ini dalamnya berisi kehinaan, dosa ini berisi bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah, maka dosa ini menjadi sesuatu yang menyebabkan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang Allah, tapi isi dari keduanya itu. Sebagaimana berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dhullaw wa iftiqara khairun min ta'atin awrasat izzaw wa istikbara. Maksiat tapi menimbulkan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah lebih baik daripada taat yang menimbulkan kemuliaan dan kesombongan. Nya maksiat pekerjaannya, ahli maksiat orang ini, tapi dalam hatinya itu dia merasa sangat hina, dalam hatinya dia merasa sangat jauh dari Allah, dalam hatinya dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang yang tahajud, sembahyang, macam-macam, tapi dia merasa dirinya besar, merasa dirinya ini sombong, merasa dirinya ini angkuh, ujub, dan sebagainya. Karena bertentangan dengan buah, dengan isinya tadi. Taat bermanfaat kepada kita, dihargai oleh Allah bila taat itu berisi ubudiyah, kehambaan,
Kehambaan artinya kehinaan. Nah, dosa itu menjadi penyakit, dosa menjadi azab bila isinya keangkuhan, bila isinya keangkuhan, keingkaran. Nah, apabila dibalik yang dipandang itu isinya. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan orang, al-jahil al-mutawadhi' lillahi ta'ala khairun minal alim awil abid al-mutakabbir. Orang jahil, ada punya ilmu, tapi dia tawadhu. Dia merasa kebuduhan dirinya, dia merasa kehinaan dirinya. Si jahil nih, itu lebih baik daripada orang alim atau ahli ibadat yang sombong. Ilmu itu bisa bermanfaat kalau membuahkan apa? Membuahkan kehinaan diri kita, membuahkan kebesaran Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu banyak tapi kada membuahkan itu, ilmu kada ada manfaatnya. Al-asi al-mutazallil khairun minat ta'i'il mutakabbir. Orang yang maksiat kepada Allah tapi dia merasa dirinya hina di sisi Allah, merasa dirinya lebih hina dari orang-orang lainnya, itu lebih berharga di sisi Allah daripada orang yang taat namun dia merasa besar. Taat tapi sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang kemaksiatannya itu lengkap. Ya, penjudi, pemabuk, penjina, macam-macam lah kemaksiatan. Dan demikianlah pekerjaan pemuda ini setiap hari, selalu maksiat. Sehingga disebut ini bambungnya Bani Israel. Suatu hari si bambung Bani Israel ini duduk melihat lewat di jalan itu ada seorang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Si ahli ibadah ini berjalan, awan menaungi di atasnya. Nah, keramatnya si abid ini, kemana dia pergi awan itu mengiringi. Nah, si bambung tadi melihat, oh itu orang ahli ibadah, oh hebatnya, mulianya dia, awan aja menaungi kemana berjalan. Aku maka berbuat maksiat, aku berbuat dosa, hinanya aku di sisi Allah. Hinanya aku di sisi Allah. Lalu dalam hatinya terbuka, aku ingin mendatangi si abid tadi, barangkali aku ada dapat berkatnya, barangkali ada dapat syafaatnya. Maka si bambung tadi jalan mendatangi si abid tadi. Si abid tadi duduk, si bambung tadi duduk di sampingnya si abid tadi. Si abid na ahli ibadah ini melihat dihiga, oh ini pemabuk dihigaku nih, penjudi, apa duduk betatai aku sini, kumuan nih, tinggalkan aku, jangan berparak sini, jangan berparak sini, kamu jauh pada sini. Kalau cocok betatai aku macam itu, kada pantas orang seperti ini betatai duduk lawan inya. Nah, si abid ini menampakkan kebesaran dirinya, sedangkan si bambung tadi menampakkan kehinaan dirinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi di masa itu. Isi wahyunya, wahai Nabi, sampaikan kepada abid itu bahwa seluruh amal ibadahnya aku hapus, aku gugurkan karena kesombongannya. Dan sampaikan kepada si bambung tadi, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini suatu contoh bahwa maksiat yang kita perbuat bila mana diiringi dengan kehinaan diri, diiringi dengan
jauhnya kita dari rahmat Allah. Berbuat maksiat, merasa diri hina, merasa diri tersisih dari Allah, itu lebih baik daripada kita sembahyang puasa tapi kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu menunjukkan bahwa amal ibadah yang kita perbuat itu tidak bernilai, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lain isinya. Mestinya taat itu isinya tawadhu, taat itu mestinya isinya kehinaan diri, taat itu mestinya isinya adalah membesarkan Allah. Nah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan menghinakan orang yang kada taat. Nah, bila taat itu sesuai isinya, tentu akan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kada sesuai isi, taat akan hanya menjadi nama taat, tapi harganya, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.